tidak solidnya organ-organ atau di bawahnya tidak solid. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rakyat Sumatera Utara yang kami cintain. Bertemu kembali dalam channel Moncong Putih TV, produksi fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara, dalam acara podcast Bincang-Bincang Santai. Rakyat Sumatera Utara, bersama saya sudah hadir Dr. Porada Nababan. Beliau adalah anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara terpilih dari Dapil Labuan Batu Raya. Ya, dan beliau sudah 2 periode menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Dan dalam kesempatan ini beliau juga ditugaskan oleh fraksi PDI Perjuangan Sumatera Utara berada di Komisi E, yang salah satu pembidangannya adalah dunia pendidikan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa beberapa hari ini rakyat Sumatera Utara disuguhkan dengan informasi mundurnya Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Bapak Profesor Dr. Wan Saifuddin, dari Kepala Dinas Pendidikan. Nah, tentu mundurnya beliau secara mendadak ini menimbulkan tanda tanya buat kita semua. Dan tanda tanya itu mudah-mudahan bisa kita bincangkan dan kita jawab dengan hadirnya Pak Porada di sini. Pak Porada, selamat sore. Merdeka. Merdeka. Langsung saja ini Pak Porada. Ada apa dengan mundurnya Kadis Pendidikan Sumatera Utara ini? Gini, pada awal Pak Saifuddin ini diterima menjadi Kepala Dinas Pendidikan di Sumatera Utara, kita sudah memberikan wanti-wanti, artinya sudah memberikan warning bahwasanya Dinas Pendidikan di Sumatera Utara ini banyak persoalan, banyak permasalahan. Nah, apalagi dengan anggaran yang sangat besar, sudah kita wanti-wanti, bakal banyak terjadi gesekan-gesekan di dalam itu sendiri, pasti ada. Nah, kita melihat perjalanan waktu yang sudah kita perhatikan, memang kalau saya secara pribadi, karena kita selalu kritis, kita selalu ingatkan, setiap bulan selalu kita ingatkan, setiap ada pertemuan selalu kita ingatkan beliau supaya betul-betul menjalankan tugasnya sebagai Kepala Dinas Pendidikan. Dan tugas itu bukan hanya ke lapangan. Yang kita perhatikan, yang sangat kita sayangkan sebenarnya, tidak solidnya organ-organ atau di bawahnya tidak solid. Di lingkungan dinas pendidikan tidak solid. Itu, apa sebabnya? Nah, ini yang kita heran. Kenapa dia sebagai komandan tidak mampu mengorganisir ini di lingkungan dinas pendidikan ini? Ya kita nggak tahu lah. Tapi apakah karena latar belakangnya akademisi, lalu kemudian pindah ke birokrasi, itu membuat dia gugup? Ya sebenarnya begini, ada waktu adaptasi. Makanya saya selaku anggota DPRD tingkat 1 dari Komisi E, sangat kita sayangkan sebenarnya beliau ini mundur. Kenapa? Harusnya evaluasi itu, yang dia mundur itu harusnya ada dulu tanggung jawab kerjanya. Paham maksudnya kan? Jadi dia sudah buktikan dulu kerjanya ini loh. Kalau sekarang kan nggak ada nampak. Kenapa nggak ada nampak? Karena nggak ada misalnya satu kurun waktu atau satu tahun anggaran misalnya kan tidak ada. Jadi kita tidak bisa menilai di mana, gitu. Banyak persoalan sudah kita sampaikan, mulai dari penerimaan murid, persoalan pengangkatan kepala sekolah, dan lain-lain. Banyaklah persoalan. Di masa dia itu timbul persoalan-persoalan itu? Bukan di masa dia, sebelumnya juga sudah ada. Justru itu yang kita wanti-wanti supaya diperbaiki.
ini kan kita kan heran ini, kenapa ini tidak bisa dituntaskan? Maksud kita berharap Kian, ini persoalan ini dituntaskannya secepat mungkin. Oke. Sudah kita ingatkan, hati-hati, ini harus diselesaikan dulu ke bawahnya, baru nanti menyusullah yang tadi mengenai penerimaan murid, pengangkatan kepala sekolah, dan lain-lain. Mungkin Bapak udah tahu lah itu. Honor, pegawai honor itu, guru honor itu juga semua menjadi persoalan. Tapi kan itu harus bertahap Kian. Dia konsolidasi di dalam dulu. Tapi konsolidasi dalam ini saya lihat tidak berhasil. Itu yang jadi yang sangat kita sayangkan. Mundurnya beliau dengan tidak ada kinerja yang menurut Pak Porada itu bisa diberikan nilai A, itu wajar saja. Atau ada tekanan yang lain sehingga dia mundur. Karena tadi Pak Porada bilang bahwa beliau tidak mampu mengkonsolidasikan birokrasi di Dinas Pendidikan, kemudian beliau juga belum menunjukkan berbagai kinerja yang positif untuk dunia pendidikan. Apakah mundurnya beliau karena kesadaran gagal atau ada tekanan yang lain? Kita menduga-duga masih ya. Kalau kita bilang nanti, kita bilang dia karena ada tekanan. Kalau menduga-duga ya pastilah kan, ya pasti ada lah. Kita duga pasti ada tekanan. Karena terbukti di bawahnya itu memang betul-betul tidak solid. Itu yang kita sayangkan. Bagaimana kan kita sebagai mitra dia, kita pernah beberapa kali berkunjung. Harus kita akui, kita berkunjung ke kantor dia. Emang kita lihat kurang solid dia ke bawah jajarannya. Itu yang apa yang membuat ini yang kita nggak ngerti. Apa kerugian untuk rakyat Sumatera Utara dengan mundurnya Kadis Pendidikan ini? Ya, ini kan terus kita nanti kalau tidak ada satu kurun waktu yang diberikan, ini tidak pernah ada perbaikan, kita nanti pasti peringkat kita mengenai pendidikan di akan terus berada di bawah, akan terus anjlok. Yang kalau saya nggak kemantah 20 sekian, nah anjlok makin turun. Bukan makin bagus. Menurut saya tidak akan makin bagus itu dengan situasi yang seperti ini. Jadi kita berharap, masyarakat rakyat Sumatera Utara lah berharap agar gubernur mengangkat kepala dinas pendidikan ini yang betul-betul mampu. Saya tidak bilangkan Prof. Saifuddin ini tidak mampu ya, saya tidak bilangkan. Tetapi bagaimana situasi di lapangan kita lihat, memang apakah karena dia dari luar, jadi mereka orang-orang yang di dalam ini merasa jadi merasa mau disingkirkan. Saya kira-kira gitu sebenarnya kan. Apakah itu sifat ya? Saya rasa mungkin itu sifat ya. Jadi yang di dalam ini merasa kayak terdorong dia. Nah, terdorong oleh beliau ini, jadi merasa mereka ini enggak apa nih gitu. Jadi harapan kita sama gubernur kita Pak Edi Rahmayadi ini supaya nantinya mengangkat kepala dinas pendidikan ini yang betul-betul mengerti pendidikan. Saran kita sebenarnya betul-betul orang-orang yang berada di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Itu sebenarnya harapan kita. Bahwa kita berharap Gubernur Sumatera Utara mengangkat seseorang yang punya kapasitas dan kemampuan untuk menjadi kadis dengan menyelesaikan berbagai persoalan. Internal, eksternal. Pak Porada, persoalan-persoalan dunia pendidikan di Sumatera Utara ini apa saja dan bagaimana solusi-solusi yang harus dilakukan sehingga kita bisa menilai apakah seorang nanti diangkat sebagai kadis itu mampu atau tidak mampu dan bagaimana peran DPRD Sumatera Utara dalam tanda kutip mengintervensi secara politik. Kalau tadi kan saya bilang kan kemampuan kepala dinas ini bagaimanapun dia tidak terlepas dari anggotanya. Itu paling harus bisa diorganisirnya ke bawah. Itu nggak bisa kita bohongin. Nah itu yang harus paling penting. Itu yang pertama ya. Artinya kepala dinas kerja utamanya mengkonsolidasikan jajaran birokrasi bawahnya pendidikan ini sehingga solid untuk bekerja. Saya waktu masuk pertama saya bilang kan, Pak kalau nggak bisa kerja sama Bapak,
Bapak harus punya hak untuk memecat mereka. Iya, iya. Waktu Pak Saifuddin saya bilangkan langsung, kalau Bapak tidak bisa, anggota Bapak ini tidak bisa kerjasama sama Bapak, Bapak punya hak pecat, Untuk dia pecat. pindahkan, Iya, iya. kasih nonjok baru udah selesai. Tapi ada yang perlu dibina, ada yang bagaimana. Kalau emang diajak kerjasama, kalau emang nggak bisa, ya udah singkirkan Ketika saja. pejabat itu malas kerja, main-main, Tidak bisa, artinya begini kan ada yang mungkin kurang apa, ya ada kan tidak bagus gini kan, banyak variasi lah. Kalau di dalam satu HP ini kan banyak aja semua itu kan. Ada yang persoalan macam lah, mungkin udah paham lah gitu itu kan. Jadi kalau memang mereka ini tidak bisa diajak kerjasama untuk menjalankan tugas fungsi dari kepala dinas ini, jadi digeser aja, Geser. nggak apa-apa kan itu. diganti dengan yang sungguh-sungguh untuk Yang bekerja. bisa mampu membantu tugas dia, kan harus itu sebenarnya. Artinya bisa kita katakan bahwa merosotnya kualitas pendidikan di Sumatera Utara itu karena kinerja dari dinas pendidikan yang berantakan itu. Iya, itu yang salah-salah. Saya yakinnya konsolidasi internal itu sangat penting. Internal di dalam dinas pendidikan itu. Karena tidak terjadi konsolidasi yang bagus, maka pengelolaan Berdampak. pendidikan di Sumatera Iya. Utara juga menjadi tidak bagus. Tidak mungkin seorang kepala dinas bekerja sendiri. Artinya dimulai dari situ ya. Iya, tidak mungkin dia bekerja sendiri. Dan gubernur sebagai leader harusnya juga memperhatikan ini. Bagaimana Pak Purwada? Gubernur harus didengarkannya, kepala dinas yang sudah diangkat itu harus didengarkannya. Iya. Ya, namanya dia sudah mengangkat seorang kepala dinas di sini, di dinas pendidikan ini, dia sudah mengangkat ini, dia harus mendengarkan ini. Iya, iya. Karena dia sudah mengangkat, sudah berani dia mengangkat yang bersangkutan ini, harus mendengarkan. Betul, betul. Dia percayakan Iya, penuh dipercayakan untuk tanggung jawab itu dinas pendidikan. Iya, harus percaya dong. Ini mau disingkirkan ya singkirkan, kalau memang harus diangkat diangkat. Apakah Ini yang ada bagus. ketidakpercayaan gubernur dengan Kadis Pendidikan yang mundur ini? Saya kurang tahu ya, tapi menurut saya maksud saya begini kan. Kalau kita lihat ada yang, kalau saya lihat ya dari situasi ini, situasi ini tidak solid di dalam itu sebenarnya. Itu saja persoalannya ya. Tidak solid di dalam itu. Baik, Akhirnya berdampak terhadap pekerjaan-pekerjaan di luar. Iya. Kalau dibilang kepala dinas tidak bekerja, saya nggak yakin kepala dinas pendidikan. Karena saya lihat dia berkunjung ke sana. Kita pernah lihat lah Iya. ke sana, ke SMA, SMP. Berkunjung, saya lihat tuh. Oke. Apa poin-poinnya? Tapi tidak mungkin dia sendiri, Pak. Ya, Itu maksudnya. betul, betul. Tidak mungkin dia sendiri yang bisa. Nggak mungkin itu sebenarnya. Kalau saya lihat. Terus memang kan tugasnya memang itu. Datang kan harus memastikan situasi semua. Pak Purwada, anggaran 20% pendidikan dari total APBD. PBD ya. Pandangan Pak Purwada, apakah itu sudah terrealisasi penuh nggak untuk khusus pendidikan? Jadi kalau kita lihat ya, memang kalau total anggaran ikut yang termasuk DAU sama DAP itu yang di kita itu memang sudah lebih. Tapi kalau yang murni, APBD murni kita yang tidak termasuk dari sana belum sampai 20%. Belum sampai ya, 20%. Masih jauh. Masih jauh. Kalau nggak salah cuma 12% kalau nggak Hanya 12%. Iya, kalau nggak salah saya Dari APBD yang murni. murni ya. Nah, tidak ikut apa daudak itu semua. Iya, iya, iya. Dan memang itu peruntukannya pure untuk dunia pendidikan. Iya, untuk 12% Iya, itu. untuk dunia pendidikan itu. Kalau kita lihat kan APBD kita ini sebenarnya total yang ikut semua memang untuk dinas pendidikan ini. Tapi kan termasuk gaji apa semua kan besar kali gitu. Iya. Pegawai yang paling terbesar itu kan di dinas pendidikan. Totalnya itu kan sama di dinas pendidikan ini hampir 6 triliun kalau nggak salah itu. Untuk Iya. pendidikan. Tapi kan itu udah Artinya gaji semua itu. Dengan besarnya alokasi anggaran untuk dunia pendidikan di Sumatera Utara, Iya. 13 triliun Iya. dikali 20% itu, Iya. atau 12% tadi realisasinya. Iya. Kan selayaknya dunia pendidikan kita ini sudah menjadi barometer kualitas yang tinggi. Iya. Bukan Harusnya. hanya Sumatera, tapi udah harusnya juga Indonesia. Ya. Iya, harusnya. Tapi kemudian itu kan tidak terbukti. Iya, benar. Malah faktanya anjlok.
Iya. Tadi disebutkan oleh Pak Porada juga bahwa persoalan utamanya adalah soliditas di birokrasi Iya, dinas pendidikan itu yang yang paling pokok sangat dulu. rentan dan sangat lemah. Iya, itu yang paling pokok. Saya yakin itu yang paling pokok. Apa harapan dari PD Perjuangan, terutama fraksi PD Perjuangan di Sumatera Utara nih dalam menyoroti persoalan-persoalan dunia pendidikan ini, Pak Porada? Selain mengangkat kepala dinas yang berkualitas, sekualitas apapun kalau Iya. birokrasinya berantakan, seperti apa harapan Pak Porada? Ya, gini. Kalau di pendidikan ini, maaf lah ya, Ya, di pendidikan ini kan meskipun anggarannya besar, itu anggarannya hampir semua itu ke pegawai, ke guru, ke apa semua itu ke anggarannya semua sebagian besar. habis untuk dana rutin, Iya, berarti? iya itu sebenarnya. Bukan pembinaan terhadap siswa. Untuk itu sebenarnya itu totalnya itu kan kita punya pegawai banyak itu sebenarnya itu yang buat itu. Jadi kenapa saya bilangkan seperti itu? Itu banyaknya ke situ. Kalau kita bilang harapan apa yang kita dapatkan di sini, tadi yang saya bilangkan tadi, gubernur. Kalau kita ya keputusan kan di tangan dia. Ya. Kalau dia mengangkat seorang kepala dinas pendidikan, angkatlah orang yang betul-betul mampu. Yang pertama, saya yakin orang-orang yang diangkatnya selama ini mampu. Tetapi mungkin ya, bukan kita apa, mungkin di bawah ini tidak mampu diperintah oleh kepala dinas ini, tidak mampu diperintahnya. Itu yang kita lihat. Jadi itu yang saya bilang, kita sampaikan tadi, soliditas mereka yang kurang di dalam itu, soliditas di dalam itu. Harapan kita, angkatlah orang yang mampu merangkul ini semua, merangkul ini supaya bisa bekerja dengan baik, bisa bekerja dengan baik. Itu harapan kita. Angkatlah yang mampu. Kalau pemotongan anggaran kita sudah kemarin mungkin sudah kita ceritakan itu yang sampai 80 miliar dipotong anggaran itu kan untuk bantuan operasional pendidikan itu BOP itu yang dipotong itu 80 miliar dipotong itu sangat besar itu sebenarnya. Betul, merugikan buat pendidikan. Iya, itu membantu Kian untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan kalau itu. Ya, saya rasa itulah yang paling apa. Baik, Pak Porada, terima kasih telah berbincang-bincang singkat kita di channel Moncong Putih TV, produksi PD Perjuangan atau fraksi PD Perjuangan. Tadi telah disampaikan bahwa dunia pendidikan Sumatera Utara masih berada dalam ranking bawah seluruh Indonesia, dan salah satu persoalan pokoknya tadi disebutkan bahwa soliditas di birokrasi pendidikan ini yang tidak solid, tidak kompak, sehingga kepala dinas yang ditunjuk pun itu juga tidak mampu mengkonsolidasikan menjadi satu teamwork kerja dalam mengangkat kualitas pendidikan. Dan kita juga berharap bahwa Gubernur Sumatera Utara saat menunjuk seseorang sebagai kepala dinas nantinya, percayakanlah sepenuhnya itu, berikan wibawa sama kepala dinas tersebut, berikan kewenangan, berikan kewibawaan itu kepada kepala dinas tersebut sehingga dia bisa melakukan konsolidasi itu tanpa ragu-ragu, menindak tegas birokrasi yang tidak mau bekerja, dan menjalankan programnya dengan ritme anggaran yang ada, sehingga kualitas pendidikan Sumatera Utara kita berharap meningkat dan menjadi rujukan untuk dunia pendidikan di Indonesia. Demikian bincang-bincang kami. Terima kasih Pak Porada. Merdeka. Merdeka. Merdeka rakyat Sumatera Utara. Merdeka.